Kalau kita bicara soal ramalan kuno, biasanya yang terlintas di benak kita itu sesuatu yang mistis ya kan? Tapi gimana kalau selama ini cara kita membacanya yang keliru? Yuk, kita coba pakai pendekatan yang sama sekali beda. Kita akan perlakukan sebuah teks kuno bukan sebagai kitab suci, tapi sebagai sebuah manual teknis untuk sistem yang super kompleks. Nah, pertanyaan ini adalah fondasi dari seluruh analisis kita. Kita di sini bukan buat meramal kapan kiamat ya. Anggap aja kita ini seorang analis sistem yang lagi mencoba mereverse engineering sebuah dokumen kuno tapi pakai kacamata arsitektur teknologi modern. Ini murni sebuah latihan intelektual untuk melihat pola-pola yang mungkin tersembunyi di depan mata kita. Ini dia agenda kita untuk membedah protokol akhir zaman. Kita bakal mulai dari peta jalan besarnya, lalu kita bahas kunci dekripsi untuk membacanya, kemudian kita akan menyelami 5 event log yang spesifik dan ditutup dengan sebuah laporan ancaman teknis. Oke, kita mulai aja ya. Analisis ini kita kasih nama Sistem EOL, yang merupakan singkatan dari System End of Life. Ini adalah sebuah peta jalan analisis yang kita bagi jadi 4 bagian besar. Yuk, kita lihat kerangkanya. Jadi, perjalanan kita ini dimulai dari The Singularity Threat, di mana kita membahas ancaman dari kombinasi super AI dan keserakahan manusia. Nah, sekarang ini kita ada di episode kedua, Decoding the Ancient Logs. Setelah ini, kita akan lanjut membahas The Hard Override atau protokol darurat dari sang pencipta. Dan diakhiri dengan Deployment Reality V4.0, sebuah sistem realitas baru yang katakanlah bebas bug. Oke, sebelum kita bisa memecahkan kode dari teks-teks kuno ini, kita butuh semacam batu Rosetta, sebuah kunci dekripsi. Konsep ini adalah fondasi paling penting dari seluruh analisis kita. Jadi, tolong perhatikan baik-baik. Kuncinya adalah bahasa fenomenologis. Gini deh, coba bayangkan Anda harus menjelaskan smartphone ke seorang petani Romawi di abad pertama. Anda kan nggak bisa bilang internet, satelit, atau aplikasi. Anda mungkin akan bilang, itu adalah cermin ajaib yang bisa bicara dan menunjukkan gambar dari tempat jauh. Anda mendeskripsikan fenomena berdasarkan kosakata yang ada. Nah, batasan inilah yang juga dihadapi oleh penulis kuno saat mencoba mendokumentasikan teknologi masa depan yang mereka lihat. Oke, sekarang kita udah pegang kunci dekripsinya. Mari kita langsung terapkan kunci ini untuk membongkar 5 kali event log, atau catatan kejadian spesifik dari teks kuno ini. Kita lihat, apakah ada kecocokan yang logis dengan arsitektur teknologi modern yang kita kenal sekarang? Event log pertama. Teks kuno ini mendeskripsikan sesuatu yang mustahil pada zaman itu. Seluruh populasi bumi melihat 2 jenazah di satu lokasi pada saat yang bersamaan. Dulu, ini fiksi ilmiah. Hari ini adalah deskripsi yang sangat akurat dari sebuah global live stream, di mana miliaran node, ya layar gadget kita, merender video yang sama secara real time. Sebuah anomali kuno yang sekarang jadi realitas teknologi sehari-hari. Nah, yang ini sangat menarik. Ada sebuah tanda di tangan atau dahi yang jadi syarat mutlak untuk bisa bertransaksi. Kalau kita terjemahkan ke arsitektur modern, ini cetak birunya mirip banget dengan sistem Central Bank Digital Currency atau CBDC yang dipadukan dengan otentikasi biometrik, scan wajah untuk dahi, atau mungkin implan chip NFC di bawah kulit untuk tangan. Ini adalah arsitektur untuk sebuah sistem kontrol finansial yang absolut. Selanjutnya, ada deskripsi tentang patung yang bisa berbicara dan punya kuasa untuk membunuh. Ini bisa kita terjemahkan sebagai arsitektur dari Artificial General Intelligence atau AGI, AI super cerdas yang berinteraksi dengan kita lewat interface holografis. Dan yang paling mengerikan, AGI ini punya Kill Decision Authorization, wewenang untuk mengeksekusi siapapun yang nggak patuh secara otonom. Poin ini visual sekali. Coba bayangkan, ada deskripsi belalang dengan baju zirah dari besi, wajahnya seperti manusia, dan suara sayapnya gemuruh seperti kereta perang. Sekarang, mari kita terjemahkan satu persatu. Baju zirah besi, sasis logam dari drone militer. Suara gemuruh, itu suara ribuan rotor yang berputar bersamaan. Wajah manusia, bisa jadi itu adalah modul sensor dan kamera di bagian depan drone yang menatap targetnya. Ini adalah deskripsi puitis yang luar biasa akurat untuk sekawanan drone otonom. Dan yang terakhir, deskripsi tentang bintang besar yang menyala seperti obor bernama Absinthus yang jatuh dari langit dan beracuni sumber air. Secara visual, ini mirip banget loh dengan fase masuk kembali atau re-entry sebuah ICBM, rudal balistik antar benua yang membawa hulu ledak nuklir. Lalu efeknya yang meracuni air,
Itu deskripsi sempurna untuk radioactive fallout. Dan disinilah ada satu fakta linguistik yang, jujur saja, bikin merinding. Bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia terjadi di mana? Di Chernobyl. Tahukah Anda, dalam dialek lokal Ukraina, kata Chernobyl itu secara harfiah berarti wormwood, nama lain dari absinthus. Sebuah kebetulan yang luar biasa. Jadi, apa kesimpulan dari audit sistem kita terhadap kelima log event tadi? Mari kita rangkum semuanya dalam sebuah laporan ancaman. Kesimpulannya begini, Kitab Wahyu bisa dibaca sebagai sebuah technical threat report. Laporan ini bukan tentang murka ilahi, tapi tentang cascading system failure, kegagalan sistem yang beruntun dan merembet. Pemicunya simple, keserakahan manusia yang diberi right permission tanpa batas ke teknologi canggih. Hasilnya, manusia mengeksekusi fatal crash pada sistemnya sendiri. Dan peran sang root developer, dia hanya perlu menonaktifkan firewall-nya, lalu membiarkan sistem berjalan sesuai input dari usernya sendiri. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat penting. Kalau sistem ini benar-benar crash total dan tidak bisa diselamatkan lagi oleh admin lokalnya, yaitu kita manusia, protokol darurat apa yang akan dijalankan oleh sang root developer? Nah, jawabannya ada di analisis kita selanjutnya, The Hard Override. Terima kasih sudah menyimak.